Apa yang terjadi? 2 bulan berturut-turut kasih 6 juta, di bulan ketiga dari tanggal 1 tanggal 10 ngilang, nggak kunjung datang. Saya kan bingung jadinya ke Pak RT. Akhirnya saya tanggung jawab, Pak RT habis berapa? Udah nggak usah lah. Nah ini pelajaran buat kita Pasuban. Lain kali nggak cukup orang datang ke Pasuban punya konsep, punya karya, punya resto, punya retail, nangis, unjukin keluarga, susah apa segala macam, terus kita kasih invest tinggi. Jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sehat semua kawan-kawan dan sahabat komunitas Ngasong Nusantara. Insya Allah semua sehat ya. Dan insya Allah Allah kasih keberkahan, kesehatan, dan luar biasa agenda Ngasong bersama naungan Allah. Hari ini dan kali ini kita akan angkat tema kedua. Karena dari hari Jumat tuh udah banyak atensi. Bekunya banyakin dong Pak. Oke, sekarang beku jilid 2 ya. Katakanlah namanya Gombong Fried Chicken. Tentu bukan nama sebenarnya, tapi ini kisah nyata. 2013 saya membina GFC tadi ya, Gombong Fried Chicken. Awalnya dia cuma punya satu dan kembang kempis, bahkan hidup segan mati tak mau, lebih banyak tidak hidupnya daripada maunya. Karena saya terlalu sering ngejar kereta dan berupaya untuk mendapatkan kereta melintasi dan melalui depan GFC itu, akhirnya satu ketika dia setting seolah-olah saya perlu mampir dan perlu berkenalan dengan dia. Apa tuh? Tiba-tiba dia taruh uang 100.000. Dan itu mendekati asar. Saya udah benar-benar ngejar pengen asar. Gitu kan. Pas saya lihat ada 100.000. Ya udah. Saya bilang, Mas, tolong Mas. Saya nggak tahu nih punya siapa 100.000. Nggak taunya begitu saya bilang, tolong Mas, bukan duitnya diambil tangan saya, diajak ke restonya. Ke resto GFC. Saya bilang, enggak nih duitnya aja, saya nggak tahu siapa punya. Enggak, udah Bapak ikut masuk aja, katanya gitu ya. Oke. Saya bilang, tapi saya pengen asar. Di belakang ada musola juga, penuh juga jamaahnya. Oh ya udah deh, kita ke musola belakang ya. Karena seumur-umur saya nggak pernah tahu kalau di belakang GFC itu ada musola. Ternyata benar. Akhirnya kita putuskan sholat berjamaah di situ, sholat asar. Habis asar dia tarik lagi saya ke mini restonya ya, atau katakanlah resto lah. Karena akhirnya jadi resto bersama kita gitu ya. Nah si owner GFC ini, sebutlah namanya Armen ya. Tentu bukan nama sebenarnya. Di awal bagus nih, Pak. Kata orang-orang, Bapak punya HP Doraemon ya. Maksudnya HP jadul, tapi begitu dibuka isinya orang top semua di negara ini gitu. Masa kata orang-orang, kan sebagian besar orang-orang yang bilang gitu tentang Bapak, itu pelanggan kita. Mereka sering pesan ke kita 30 box, 40 box, sering juga makan di sini. Sering juga menjadikan ini sebagai sarapan buat anak dan keluarganya pada saat mereka berpacu, berlari, mengejar ketertinggalan dari kereta yang harus mereka naiki. Oh gitu. Boleh saya lihat nggak HP-nya? Nah, saya keluarkan lah. Nggak perlu kita sebut brandnya ya, namanya Nokia. Ya, kesebut juga deh tuh. Oke. Nokia zaman dulu, biru, qadarullah sekarang udah hilang gitu kan. Pas umroh 2023 saya nggak tahu siapa yang nyolong apa segala macam, ya qadarullah lah, mudah-mudahan orang itu membutuhkan dan sangat membutuhkan dibanding saya kan gitu ya. Nah, dia coba buka. Ternyata betul dia dapati orang pertama itu orang top yang dia kenal. Orang kedua orang top juga yang dia kenal. Baru dia lihat dua, dia putuskan, Pak tolongin saya dong Pak gitu. Tolongin apa? Saya ini udah hampir 7 tahun, tapi kembang kempis, nggak pernah bisa naik, nggak pernah bisa maju, nggak pernah bisa besar. Terus dia tolong dong, kan Bapak retailer. Saat itu kalau tidak salah saya sudah merumuskan toko pagi ya, pulsa, aqua, gas, isi ulang bersama lembaga keuangan syariah di katakanlah di Bintaro gitu. Memang sih baru 3 cabangnya, gerainya baru 3 gitu kan. Tapi pasukan bermotornya udah banyak. Jadi pakai motor, pakai keranjang atau motor yang sekarang udah banyak tuh, ada VR lah, ada yang dan sebagainya lah, motor gerobak, pakai itu konsepnya. Nah, kita sesuai dengan namanya pagi, yang kita tawarkan pulsa, aqua, gas isi ulang. Nah, dia lihat tumbuh tuh. Bahkan dia juga salah satu customer loyal kita untuk air isi ulangnya dan untuk gasnya, melon 3 kilo. Akhirnya karena itu selalu dibuat menjadi sandiwara yang
luar biasa ya. Hampir setiap sore saya dinabobokan dengan gombang fried chicken tadi, dengan nasinya, dengan bla 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 bla. Akhirnya saya luluh. Ya oke, apa yang Anda butuhkan? Ini Pak, semua dipugar menjadi sesuatu yang lebih baik, seperti yang di depan. Yang di depan itu namanya Sabana. Punya senior saya di salah satu X gitu kan ya. Dan saya kenal baik dengan owner Sabana gitu. Dengan investornya, dengan direksinya dan sebagainya. Mau kayak gitu, iya. Lebih dari itu saya bisa bikin, saya bilang gitu. Oh gitu Pak, iya. Anda pernah tahu namanya Gojek? Iya, depan ada Alfamidi. Di Alfamidi ada Gojek. Itu juga ownernya punya saya. Anda tinggal, artinya owner Gojek dengan saya tuh begini, saya bilang gitu kan. Artinya Anda tinggal putuskan, mau kayak Gojek, mau kayak Sabana, mau kayak KFC, atau mau Anda dengan warna sendiri, dengan format, pola, dan kreasi saya sendiri. Oh iya Pak, akhirnya saya panggil lah salah satu orang kenamaan di tempat ibu saya tinggal. Saat itu ibu saya alhamdulillah masih sehat ya. Sebutlah namanya Pak RT. Saya cerita Pak RT, beliau muda, banyak duit, dosen pasca sarjana, tanahnya seabrak-abrak gitu, selebar, wah lebar-lebarnya, punya pohon duit dan sebagainya. Gayung bersambut nggak nyampe 10 menit, dia bilang, ya udah, pakai aja nih carport. Tuh taman pengajian yang Pak Suban pernah pakai tuh. Karena saat itu saya bikin pengajian juga sama Pak RT gitu kan. Cuma sudah mulai punya kelas sendiri, dibikinin sama beliau. Itu yang bekas itu, dipakai aja buat restonya. Kan Pak Suban bisa pindah ke belakang. Akhirnya dibangun tuh sama Pak RT. Saat pembangunan berjalan, tiba-tiba apa yang terjadi? Ngeluh, minta tiap bulan 6 juta rupiah. Ini pembangunan belum jadi. Pembangunan belum jadi, baru mulai ngegali, si kulinya namanya Kadaya, baru mulai ngukur berapa pondasi harus. Setiap bulan minta 6 juta. Investor telepon saya dong. Ini gimana Pak Armen? Restonya belum selesai dibangun, pondasi juga belum peletakan batu pertama. Gerobak udah dipinjemin yang baru malah ya, gerobak dia tidak perlu dibawa. Jadi sana bisa goreng, di sini gerobak baru dipinjemin, dia bikin sendiri PRT, bisa goreng juga. Jadi secara bersamaan resto belum jadi, minimal 2 titik udah terwujud kan. Yang tadi di resto tempat saya biasa dijamu sama dia, sama di sini. Apa yang terjadi? 2 bulan berturut-turut dikasih 6 juta, di bulan ketiga dari tanggal 1 tanggal 10 ngilang, nggak kunjung datang. Saya kan bingung jadinya ke Pak RT. Akhirnya saya tanggung jawab, Pak RT habis berapa? Udah nggak usah lah. Nah ini pelajaran buat kita Pak Suban. Lain kali nggak cukup orang datang ke Pak Suban punya konsep, punya karya, punya resto, punya retail, nangis, unjukin keluarga, susah apa segala macam, terus kita kasih invest tinggi. Jangan begitu. Karena bisnis tidak begitu. Pada saat itu terjadi, maka hakikatnya apa? Kita lagi gol bunuh diri. Iya gak? Karena apa? Kita lagi tidak pernah tahu bahwa sebenarnya yang datang bukan murni orang yang perlu dibantu. Karena sebenarnya yang datang hakikatnya betul-betul mau ngakalin gimana caranya uang kita terkuras, bisnis mereka tidak terjadi, akhirnya kita gigit jari. Kalau cuma 1 jarinya, kalau 5-5-nya, berarti tekor kita banyak dong. Nah itu kisahnya. Di lain kemudian, dapat 3 bulan, dia datang lagi ke rumah ibu saya. Karena saya udah mulai males tuh, tinggal deket dia, akhirnya memutuskan lebih sering tinggal deket ibu saya kan gitu ya. Dia tahu dapat info dari mana gitu, depan ibu saya nangis-nangis. Ibu saya akhirnya nggak enak. Sup, gitu. Biasa ibu saya nggak manggilnya gitu. Kadang Subhan, kadang Acup, semuanya lah namanya anaknya ya. Sup, SUB gitu kan. Bukan sejahtera usaha bersama, bukan. Itu brand yang nanti kita cerita. Sup, ya Bu, kasihan nih si Armen. Sama ibu baik. Saya nggak bisa nolak permintaan ibu kan. Udah bantu, masa sampai harus nangis-nangis sih kan gitu kan. Apa kebutuhannya? Berapa duit yang dipinjam? Perlu apa yang kira-kira bisa ibu bantu gitu kan. Akhirnya saya bawa keluar biar tidak ditatap sama ibu, biar tidak ganggu pikiran ibu. Saya bawa keluar pagar ibu. Apaan lagi? Saya udah capek. Yang kemarin aja saya belum kelar. Sekarang saya beneran deh, beneran. Nah, air matanya lebih banyak daripada air mata pertama. Udah, kenapa? Sekarang tuh di sebelah ada yang nyewain. Dia dulu punya travel bangkrut. Terus dalamnya dulu ada konveksi juga bangkrut. Itu satu rumah disewain murah, cuma 15 juta per tahun. Murah juga ya. Murah banget, carportnya gede lagi. Anda bisa lihat di Facebook kita nanti. Atau di YouTube kita yang lainnya. Udah, akhirnya saya tertarik tuh. Lupa tentang pengalaman buruk saya bersama dia. Padahal baru 2 bulan tuh. Itulah jagonya orang-orang yang menurut saya bermasalah di sekitar kita gitu kan. Akhirnya saya tertarik, terus saya tanya owner, kalau seandainya ambil 3 tahun, malah jatuhnya 30 juta, tidak perlu 45, tapi bisa bayar 50% di awal. Oke,
Saya undang teman saya juga punya banyak duit ya, mereka pejabat di Kementerian Keuangan. Anggaplah namanya Mas Yanto gitu ya. Mas Yanto, gini nih, ada UMKM yang perlu dibina. Deal. Mas Yanto kucurkan duit ke saya 300 juta. Oke, itu tuntas dong. Tuntas, saya bayar 3 tahun penuh. Oke, akhirnya yang ini saya sulap menjadi semidisi. Ya kan, semua sembako yang perlu kita borong dari Tip Top, dari Lotte, dari Alfamidi, dari Alfamart, dari manapun juga, dari Indogrosir, sepanjang itu harganya masih pantas dan bisa bersaing dengan pasar tradisional, saya borong, saya taruh di carport itu. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kurang dari 1 bulan ngegulung kita punya omset, turnover dan sebagainya. Tanpa sepengetahuan saya, dia ambil tuh separuh dari profit itu buat ngembangin dia punya GFC. Akhirnya apa yang terjadi? Saya gagal bayar gas 3 kilo. Saya gagal bayar aqua galon. Saya gagal beli air isi ulang yang dulu masih 2,5 atau 3.000. Sekarang kan 6.000 ya sampai di rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Mas Yanto marah sama saya. Dari mulai by phone sampai akhirnya datang ngeprak meja. 300 juta kurang dari 6 bulan. Barang nggak ada, setoran tidak ada, modal nggak balik. Gimana ini? Sementara orang ini sudah nggak ada juga. Ya udah, akhirnya saya kena ganti. Jadi 2 fragmen itu dilakukan dengan aktor yang sama, namanya Armen, di Tangerang Selatan. Ya udah, sampai saat ini alhamdulillah saya baru 3 kali ketemu, tapi setiap kali dia ngelihat saya ngelihat dia langsung lari kabur. Padahal saya nggak mau ngapa-ngapain juga, saya nggak akan bicara juga, karena buat saya itu pelajaran dan pembelajaran yang luar biasa. Saya harus terima kasih sama dia. Gara-gara dia saya bisa bijak menyikapi semua orang yang datang dengan air mata buaya, air mata biawak, atau air mata kuda liar. Kan seperti itu ya. Karena semua yang datang ke saya untuk minjem duit, untuk merenovasi, untuk meningkatkan UMKM-nya dengan kacamata yang berdarah-darah, dengan kacamata yang kucuran air matanya mengalir segede-gede bawang bombay, itu tidak selamanya benar dan tidak perlu bahkan disikapi untuk akhirnya kita jadikan mitra binaan UMKM. Seperti itu. Oke, di akhir saya tidak bertanya. Saya ingin 2 kisah tadi tuh dari satu pelaku, dari satu aktor utama bernama Armen, ada minimal 2 garis besar yang bisa kita bagi. Ya, setiap kita silakan simpulkan sesuai dengan gaya dan pemahaman kita masing-masing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi saya yakin bismillah insya Allah ada yang bijak. Tulis di kolom kami. Jangan lupa diskusi, kritisi, komentar dan sebagainya yang sifatnya membangun juga taruh di kolom komentar kita ya. Biar semakin banyak orang bisa menikmati, dapat ibroh, dapat pembelajaran hikmah dari tayangan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika itu perlu. Jika tidak, buang dan musnah. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.